Saudara-saudara yang Yesus kasihi, bagian apakah hal tersebut benar? Ada dua ajaran mengenai apakah setiap orang Kristen masuk surga, saudara-saudara. Yang pertama, ajaran yang mengatakan setiap orang Kristen pasti masuk surga. Aku yakin 100% pasti masuk surga. Apapun yang kita lakukan, kebusukan, kebejatan kita, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita akan masuk surga. Kemudian ajaran yang kedua yang mengatakan tidak setiap orang Kristen masuk surga. Saudaraku, saya akan menjelaskan alasan masing-masing pihak tentang apakah orang Kristen masuk surga atau tidak. Pada pagi hari saya akan menjelaskan ajaran dari pihak pertama dulu, yaitu setiap orang Kristen pasti masuk surga. Ajaran ini mengatakan bahwa seorang yang telah memilih Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Selamatnya, tidak akan masuk neraka, walaupun dalam hidupnya orang ini melakukan banyak kejahatan. Mereka yang menganut teori ini mengambil ayat-ayat dari Alkitab yang mengatakan, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini berasal dari perkataan Yesus waktu ia telah bangkit tapi belum naik ke surga. Mungkin saudara-saudara banyak yang belum tahu bahwa Yesus setelah kebangkitannya masih berada di bumi selama 40 hari. Anda bisa melihat di kitab Kisah Para Rasul. Ia datang kepada murid-muridnya ketika mereka sedang makan, karena banyak murid-muridnya yang tidak percaya ia telah bangkit. Di dalam pertemuan itu Yesus menugaskan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Dan Yesus mengatakan di atas yang dipakai untuk pembenaran orang Kristen tidak masuk neraka, yaitu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Kemudian ayat yang dipakai sebagai pembelaan orang Kristen masuk surga ialah Roma 10 ayat 9. Sebab jika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ayat ini mengatakan seseorang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah dibangkitkan, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dan orang mati, maka akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Roma 10 ayat 10 mengatakan demikian, saudara. Berdasarkan ayat di atas yang menguatkan ayat sebelumnya, maka penganut ajaran orang Kristen pasti masuk surga merasa semakin kuat dalam ajarannya, karena Alkitab menerangkan demikian. Dan ayat lain yang mendukung ajaran orang Kristen masuk surga ialah Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan kita bukan karena usaha atau kerja keras kita atau karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia atau anugerah dari Bapa di surga. Karena walaupun kita telah mati karena kesalahan kita, tapi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ajaran keselamatan dikenal dengan istilah soteriologi. Kata soteriologi sendiri berasal dari kata Yunani soteria yang berarti keselamatan. Soteria berasal dari nomina soter yang berarti penyelamat, juru selamat. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam pengajaran Kristen. Namun demikian, saudaraku, perlu dipahami bahwa keselamatan datangnya dari Allah dan oleh anugerahnya manusia dapat diselamatkan. Keselamatan harus dipahami secara benar. Oleh karena itu umat Tuhan membutuhkan pengajaran yang benar tentang keselamatan. Saudaraku, hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup memberikan pengertian dan pemahaman keselamatan di dalam diri manusia. Jika hanya menggunakan akal atau logika manusia, maka sukar bagi manusia memahami konsep keselamatan di dalam ajaran kekristenan. Konsep keselamatan dari Alkitab yang bahkan tentang kasih karunia seorang diselamatkan oleh imannya melalui Tuhan Yesus itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang megahkan diri. Jelas bahwa keselamatan surga adalah kasih karunia Allah dan bukan karena kebaikan atau usaha manusia. Jadi saudara-saudara, di ayat pagi hari ini saya menerangkan tentang ayat-ayat yang mendukung ajaran yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Yang kedua mengatakan bahwa orang Kristen walaupun telah dibaptis belum tentu diselamatkan.
Ada gereja yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, saya tahu. Ada yang tidak mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tergantung pada kita. Apakah sesudah kita dibaptis, sudah mengenal Yesus, kita masih tetap berusaha hidup dalam kekudusan. Ingat, berusaha hidup dalam kekudusan. Tidak seorang pun manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita minta ampun, maka Allah adalah setia dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian khotbah saya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati keluarga saudara.